Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali kalau pada malam hari ini kita boleh bertemu walaupun kita mengikuti kebaktian doa secara online. Tetapi kita bersyukur Tuhan izinkan kita boleh menikmati anugerah Tuhan melalui doa, melalui pujian, bahkan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak setiap kita akan tenang sejenak, kita ambil saat teduh, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Pemazmur di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-42 mengatakan, mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Mungkin kita seperti pemazmur. Kita berteriak kepada Tuhan selama beberapa bulan. Kita stay at home karena pandemi COVID-19. Kita tidak bisa berkegiatan. Kita tidak bisa bergereja. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Saudara ingat bahwa pujian yang akan kita nyanyikan ingin mengatakan kepada kita bahwa Dia mengerti. Persoalan yang kita hadapi Dia mengerti. Dia tahu. Dia mengerti.
pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih kami mengalami pandemi COVID-19, tetapi kami boleh merasakan bahwa Tuhan selalu menolong kami. Anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan sangat-sangat mengerti hidup kami. Kami bersyukur dan kami memuji-muji akan kebesaran nama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mengadakan kebaktian doa secara online. Tetapi kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau hadirlah bersama-sama dengan kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh mempunyai hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kami menghargai Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan berkatilah setiap kami. Berkatilah kebaktian doa, supaya melalui doa, melalui pujian, bahkan melalui firman Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bukan saja hanya mengerti kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak setiap kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Mari kita pandang wajahnya. Kita berseru kepada Dia. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Bahkan kita akan mendapatkan pertolongan daripadanya. Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku,
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam pokok doa. Yang pertama, mari kita doakan untuk keadaan dan situasi kita di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita doakan bagi mereka yang sedang mengalami COVID. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita, teman kita, relasi kita, yang kita ketahui. Mari kita bawa mereka di dalam doa kita. Kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bukan saja hanya kesembuhan, tetapi kekuatan iman kepada mereka, untuk mereka boleh tetap menengadah hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk para medis yang pada saat ini sedang berjuang. Mereka berada di garis terdepan. Mereka yang membantu untuk proses pemulihan kesembuhan para pasien COVID. Kiranya Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan pengamanan kepada mereka supaya mereka tidak tertular COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin menyerahkan ya Bapa untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini mengalami masalah. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang terkena COVID-19. Mungkin ada di antara rekan-rekan kami yang tidak kami ketahui. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan pun yang kena COVID-19. Tuhan, pada saat ini mungkin mereka sedang berseru kepada Tuhan. Mereka sedang menangis. Mereka sedang memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, lawatlah mereka Tuhan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan dari segala penyakit, khususnya COVID-19 yang mereka alami pada saat ini. Supaya mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk keluarga mereka. Kiranya juga keluarga mereka boleh diberikan kekuatan. Mereka boleh dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk iman mereka. Tuhan, kiranya Engkau jaga mereka, lindungi mereka supaya melalui peristiwa ini yang Tuhan izinkan mereka alami, mereka boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mereka tetap menengadah hanya kepada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga ingin menyerahkan untuk para medis, dokter, juru rawat, para relawan yang pada saat ini mereka sedang berjuang. Mereka berada di garis terdepan. Mereka sedang membantu untuk pemulihan kesembuhan pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau juga akan jaga mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari tertular COVID-19 ini Tuhan. Pelihara mereka dan pelihara juga iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pemerintah kita.
baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Presiden yang memimpin bangsa kita ini. Kita berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Begitu juga untuk para wakil presiden dan juga para menteri. Supaya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Khususnya pada saat ini mereka sedang mengupayakan pengadaan vaksin COVID-19 ini. Kita berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Untuk mereka boleh menemukan vaksin yang tepat untuk rakyat Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan ya Bapak untuk pemerintah kami. Baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri. Tuhan kiranya Engkau berkati mereka di dalam mereka bekerja, mereka melayani bangsa ini Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapak untuk mereka, pemerintah kami, yang pada saat ini juga sedang bekerja keras, berjuang untuk pengadaan vaksin COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau juga akan tolong, berikan roh hikmat kebijaksanaan, supaya mereka boleh menemukan vaksin yang tepat untuk rakyat Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para relawan juga, yang pada saat ini mereka juga sedang mengikuti tes vaksin COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Sekali lagi kami ingin menyerahkan untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau jaga dan lindungi mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam mereka melayani bangsa dan negara ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan pokok-pokok doa kita, mari kita memandang kembali. Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Kita berseru kepada Tuhan, karena pertolongan kita datang dari Dia. Yang berikutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk pemimpin-pemimpin gereja. Secara khusus kita akan berdoa untuk gereja kita, GI Hok Im Tong, supaya pemimpin gereja kita boleh mengupayakan, boleh terus mengupayakan bagaimana jemaat boleh terus dibekali oleh firman Tuhan, boleh diisi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin gereja, khususnya gereja kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan sendiri akan berikan kuasa kepada mereka, hikmat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau selama pandemi ini Tuhan, mereka sudah boleh mengupayakan mengadakan kebaktian streaming, boleh ada webinar. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, karena dari semuanya ini Tuhan, kami boleh semakin dibekali oleh Tuhan. Bagaimana kami boleh terus berpegang hanya kepada Tuhan saja. Iman kami tidak luntur, tetapi iman kami boleh semakin dikuat teguhkan. Bapa dan surga, kami berdoa
Mungkin mereka ada keputusan-keputusan yang lain untuk perkembangan gereja selama pandemi ini. Khususnya untuk rencana pembukaan gereja onsite, Tuhan kami berdoa. Kiranya Engkau sendiri akan berkati. Tuhan sendiri akan menolong supaya setiap upaya-upaya yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, pakailah setiap hamba-hamba Tuhan, mereka yang melayani, baik yang ada di Bandung, di Jakarta, ataupun di mana-mana tempat. Tuhan, kiranya Engkau pakai mereka untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita memandang kepada Dia, Yesus yang adalah penolong kita, yang Dia adalah penopang kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saudara, tidak terasa sudah 5 bulan kita tidak berjumpa secara fisik. Namun Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan juga saya berharap Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat dan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, saya mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pada kesempatan ini di dalam ibadah doa GI Garut secara online. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengumpulkan setiap kami bersama-sama untuk boleh sekali lagi menikmati akan kebenaran firman Tuhan dan juga boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan juga yang Tuhan nyatakan di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja kepada setiap diri kami, kepada setiap jemaat Tuhan dan juga kepada gereja-gereja khususnya di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan itu. Biarlah itu juga yang boleh menolong, menguatkan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka bagian firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ditujukan kepada jemaat mula-mula yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena iman mereka.
Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan dan ancaman atas iman yang mereka miliki. Saudara, mereka menjadi lesu dan takut di dalam menghadapi segala kesulitan. Dan saudara, di dalam situasi dan kondisi jemaat seperti inilah, Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani menuliskan bagian ini. Dan saudara, saya rasa bagian ini juga merupakan satu kondisi yang sama yang sedang saudara dan saya alami hari ini. Memang Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengalami penganiayaan dan juga penderitaan karena iman kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, melalui pandemi COVID-19 ini, saudara, iman kita kembali diuji oleh Allah. Nah saudara, di dalam tekanan mungkin kita sudah merasa lelah dengan ketidakpastian saat ini. Kita capek karena mungkin kita harus mengajar dan kita juga harus bekerja mencari uang. Kita jadi sering ribut dengan pasangan dan juga dengan anak-anak kita. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara juga yang sudah merasa takut dengan kondisi ekonomi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam tekanan yang kita alami, mungkin kita bisa terjatuh ke dalam dosa. Kita jadi malas beribadah. Kita tidak lagi peduli dengan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga mudah emosi, perkataan kita menyakiti keluarga kita dan juga teman kita. Kita menyimpan kemarahan dan kepahitan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, kita juga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan bahkan bukan satu hal yang tidak mungkin. Jika di dalam pandemi saat ini kita pun bisa menyalahkan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam tekanan yang kita alami, di dalam situasi yang saudara dan saya alami, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kepada saudara dan saya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi diri kita. Nah saudara, bagaimana caranya? Kuncinya ada di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Di mana di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saudara, kunci untuk bisa menanggalkan semua beban dan dosa yang menekan diri kita yaitu dengan mengalihkan pandangan kita kepada Kristus. Dengan fokus kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang fokus kepada Kristus tidak akan meniadakan yang namanya persoalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan fokus kepada Kristus, kita memiliki kekuatan pengharapan dan juga pengampunan. Dengan fokus kepada Kristus, iman kita disempurnakan melalui badai krisis yang kita alami. Dengan fokus kepada Kristus, kita tahu bagaimana kita tetap memuliakan Allah di dalam berbagai kondisi keadaan kita. Dengan fokus kepada Kristus, saudara, kita tahu bahwa di balik penderitaan yang saudara dan saya alami, ada kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah. Dan saudara, dengan fokus kepada Kristus, kita tidak mudah dijatuhkan dengan berbagai persoalan dan tantangan kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang digambarkan oleh para saksi iman yang bisa kita baca di dalam pasal 11? Bukankah para saksi iman seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Musa, dan yang lainnya Bapak Ibu Saudara, mereka semua juga mengalami yang namanya pergumulan. Mereka juga menghadapi yang namanya krisis di dalam kehidupan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, mereka tidak membiarkan bahwa persoalan dan krisis itu menjatuhkan iman dan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pahlawan iman yang besar ini adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Manusia biasa yang bisa takut, manusia biasa yang bisa terjatuh, manusia biasa yang bisa khawatir dengan persoalan dan krisis yang mereka alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam tantangan pergumulan yang mereka hadapi, saudara, mereka tetap fokus kepada Allah.
Mereka tetap menaruh pengharapan dan iman kepada Allah. Mereka tetap maju di tengah krisis penderitaan yang mereka alami. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka imani berada di depan dan akan menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang tua, pasti kita pernah bukan melihat anak kita mengalami kesulitan. Saudara, pada waktu kita melihat anak kita mengalami kesulitan, kemudian kita akan mengatakan, apa yang bisa papi, mami bantu menolong kamu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, anak kita tidak mendengarkan suara kita. Ia terus berkutat dengan kesulitan yang dia alami. Sampai akhirnya Bapak, Ibu, Saudara, anak itu mengalami yang namanya keputusasaan. Nah, saudara, di dalam situasi putus asa itu akhirnya anak kita datang menghampiri kita dan meminta pertolongan kepada kita. Dan saudara, kita pun akhirnya menyelesaikan persoalan yang dia alami. Terus dia bilang, Bapak, Ibu, Saudara, kenapa sih papi mami kok gak nolong dari tadi? Lalu saudara, kita mengatakan papi mami udah bertanya dari tadi, tetapi kamu tidak mendengarkan. Nah Bapak, Ibu, Saudara, kenapa anak kita tidak mendengarkan suara kita? Karena saudara, dia hanya fokus dengan persoalan. Dia hanya fokus dengan kesulitan yang ada di hadapannya. Dan saudara, saya rasa sama seperti anak kita. Seringkali ketika kita hanya fokus dengan persoalan yang kita alami, saudara, kita menjadi sulit untuk fokus melihat dan mendengarkan Allah. Padahal Bapak, Ibu, Saudara, di dalam keadaan seperti ini, saudara, Allah ingin berbicara banyak kepada saudara dan saya. Tetapi kita terlalu fokus dengan persoalan yang kita alami. Kita terlalu fokus dengan kekhawatiran, ketakutan yang kita miliki. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak lagi fokus untuk mendengarkan suara Tuhan yang ingin berkata kepada saudara dan saya. Padahal Bapak, Ibu, Saudara, pada masa-masa ini setiap hari Dia adalah Allah yang selalu ingin menguatkan iman kita di tengah persoalan dan krisis yang saudara alami. Saudara, ketika dunia bergejolak dengan ketidakpastian, saudara, Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa kasih setianya tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Ia akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhirnya. Di tengah kekhawatiran karena usaha kita mengalami kemunduran, dan mungkin kita harus kehilangan pendapatan atau pekerjaan kita, atau mungkin ketika kita saldo rekening kita mulai semakin berkurang karena usaha kita semakin sepi. Saudara, Ia ingin berkata, jangan takut, karena Aku Allah yang akan senantiasa memelihara dan menjaga engkau. Ketika kita merasa tidak mampu mengajar anak-anak kita, ketika kita takut dengan masa depan mereka, Bapak, Ibu, Saudara, bukankah Allah adalah Bapa daripada anak-anak kita? Bukankah Allah yang memegang masa depan mereka? Dan bukankah Allah jauh mengasihi anak-anak kita melampaui diri kita? Bahkan mungkin Bapak, Ibu, Saudara, melalui krisis hari ini, saudara, Allah sedang membentuk bukan hanya saudara dan saya, tetapi sedang membentuk anak cucu kita. Tapi mengapa Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak mendengarkan suaranya? Kenapa kita tidak mendengarkan suaranya? Karena kita hanya fokus dengan kesulitan yang kita alami. Kita hanya fokus dengan persoalan dan krisis yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, maukah hari ini kita kembali fokus kepada Kristus? Maukah kita kembali mendengarkan suaranya yang telah tertutup dengan ketakutan dan kekhawatiran kita? Maukah saudara kita menanggalkan beban dan dosa yang menekan hidup kita? Saudara, jika saudara mau, mari ambil waktu setiap hari untuk fokus kepada Kristus. Fokus kepada kebenaran firman-Nya. Fokus untuk mendengarkan suaranya
yang selalu menguatkan dan menghibur diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengambil waktu tenang sejenak. Saya tidak tahu apa yang saudara alami selama beberapa bulan ini. Mungkin hari ini kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, sehingga kita tidak bisa lagi fokus kepada Kristus. Saudara, saya mengajak kita untuk menaruh tangan kita di dada kita. Dan mari kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk iman kita, untuk iman anak cucu kita. Kita memohon agar Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap fokus kepada Dia di tengah krisis persoalan yang kita alami. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kembali menolong kita untuk fokus kepada Dia di tengah krisis persoalan yang kita alami. Ya Tuhan Yesus, kami menyadari seringkali dosa, pergumulan, dan beban berat yang kami alami telah mengalihkan pandangan kami dari Engkau. Meskipun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap pergumulan kami, kesesakan, ketakutan yang kami alami. Tapi seringkali kami hanya melihat kesulitan, kesesakan yang kami alami, dan kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Padahal dalam masa-masa seperti ini, Tuhan, Kau ingin bicara banyak kepada diri kami. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan Yesus. Baik hamba-Mu maupun juga setiap orang yang menonton dan mendengarkan kebaktian doa hari ini. Agar kami dapat kembali fokus kepada Engkau. Iman kami dikuatkan karena kami mendengarkan Engkau yang berbicara kepada setiap diri kami. Dan pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan diri kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang melawat setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, supaya di dalam segala keadaan apapun yang mereka alami, mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka juga boleh menikmati Tuhan, karena mereka berfokus hanya kepada Engkau. Tuhan tolong setiap mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan bukakan jalan keluar bagi setiap persoalan yang saat ini sedang mereka alami. Mari jemaat sekalian, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya pertolongan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melihat kasih Allah Bapa yang tidak terbatas, yang melampaui setiap persoalan dan krisis yang kita alami, sehingga iman kita terus dikuatkan dan disempurnakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali.